Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi bersama kita Rahman Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar kami bisa menyajikan video yang terbaik, yang bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan banyak orang-orang yang bertanya, orang-orang yang mengeluh setelah melakukan pembelian pupuk eco farming dan pupuk fotosintesa. Banyak orang setelah mencoba melakukan testimoni menggunakan pupuk eco farming atau fotosintesa, kebanyakan para sahabat tani gagal dalam testimoni mereka. Dan banyak yang bertanya kepada saya, kenapa gagal dan apa penyebabnya gagal? Kita sajikan dalam video kali ini. Tonton video ini sampai selesai supaya para sahabat tani semua tahu apa yang menyebabkan kegagalan kita melakukan pemupukan menggunakan eco farming dan fotosintesa. Yang membuat kita gagal ada 5 poin para sahabat tani semua yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama, yang membuat para sahabat tani semua gagal dalam pengujian dari pupuk eco farming ataupun pupuk eco farming fotosintesa, yang pertama yaitu dosis. Masalah dosis. Dosisnya tidak sesuai dengan anjuran perusahaan. Para sahabat tani semua, dosis ini adalah makanan untuk kelapa sawit. Kalau seperti kita manusia, kita membutuhkan makan. Pupuk ini adalah makanan untuk kelapa sawit. Mereka sudah membeli pupuk ini, tapi mereka salah memberikan dosis. Padahal dari anjuran dari perusahaan, untuk satu saset ini mendapatkan 25 pokok. Pupuk ini kita larutkan dalam air 1 liter. Kita berikan 40 cc per pokok. Jadi 40 cc itu dicampur dalam 2 liter air. Kita siramkan ke sekeliling pokok, kurang lebih jarak 10 cm dari pokok. Itu dosisnya 40 cc per pokok. Tapi kebanyakan orang mengira kalau pupuk ini satu kotak ini, satu tube ini mendapatkan 100 pokok. Itu salah. Perusahaan menganjurkan kepada kita karena perusahaan sudah meneliti pokok ini, kelapa sawit ini, tahun tanam ini dianjurkan untuk 40 cc atau 25 batang per tubenya. Tapi kalau kita bagi
kita berikan 60 batang dalam pertubuh ini, dalam persaset ini. Kita berikan 50 batang, apakah itu bisa menyehatkan kelapa sawit, bisa menggemukkan kelapa sawit, bisa melebatkan buah kelapa sawit? Makanya para sahabat tani semua, para sahabat tani yang sering bercerita kepada saya, gagal. Makanya setelah dia membeli satu kali, dia tidak mau membeli lagi. Dan yang kedua, mereka sering salah menggunakan alat semprot atau alat penyiraman. Mereka sering menggunakan cap, tapi mereka tidak melihat dulu, tidak teliti dengan cap tersebut. Apakah cap itu bekas herbisida, pestisida, atau insektisida? Mereka tidak tahu bahwa di dalam pupuk ini terdapat bakteri positif. Ini pupuk organik, bakteri positif. Jadi di dalam pupuk ini ada binatang pengembang, decomposer, untuk menguraikan kesuburan tanah. Jadi seandainya kita menggunakan tangki yang bekas herbisida, insektisida, ataupun pestisida, tentu bakteri positif yang ada di dalam ini mati. Jadi fungsi dari pupuk ini nol, tidak berfungsi apa-apa. Itulah kelebihan dari pupuk organik eco farming fotosintesa, karena ia mempunyai bakteri positif untuk mengurai, mengembalikan tanah kita menjadi normal. Itu yang kedua, mereka salah. Dan yang ketiga, mereka sering menggunakan pupuk kimia. Sedangkan jarak antara pupuk eco farming fotosintesa mereka tambah lagi dengan pupuk kimia, jaraknya antara pupuk ini dengan pupuk kimia terlalu dekat. Jadi kalau pengaplikasian pupuk ini diberi jarak 3 hari, jadi setelah pemupukan pupuk organik, kita pupuk dengan pupuk kimia, ya bahan organik yang terkandung dalam ini dengan panasnya pupuk kimia bisa mematikan bakteri positif yang terkandung di dalam ini. Saya beritahukan kepada para sahabat tani semua, jikalau kita setelah menggunakan pupuk eco farming fotosintesa, sebaiknya kita usahakan beri jarak selang waktu antara pupuk eco farming fotosintesa dengan pupuk kimia. Berilah jarak 10 hari atau 15 hari untuk pemupukan pupuk kimia, atau sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu terlalu dekat jarak antara pemupukan organik eco farming fotosintesa dengan penyemprotan herbisida, pestisida, insektisida kimia. Terlalu dekat. Sama seperti pemupukan tadi, pemupukan dengan pupuk kimia harus diberi selang waktu 10-15 hari antara pestisida, insektisida, atau herbisida dengan pupuk eco farming fotosintesa ini. Dan yang kelima yaitu cara pengaplikasian kita, para sahabat. Kenapa pupuk eco farming fotosintesa dianjurkan untuk 10 cm dari jarak batang? Karena pupuk ini
mengandung bakteri kecil. Dia langsung ke pusat akar. Tapi kalau pupuk kimia, jangan coba-coba para sahabat tani semua mengaplikasikan pupuk kimia 10 cm dari batang. Tapi kalau pupuk eco farming fotosintesa ini, dia tidak masalah. Dan juga untuk dosis pupuk kimia, jangan juga para sahabat tani memberikan dosis yang berlebihan. Karena standar makanan dari kelapa sawit sama seperti kita, ada standar makanannya. Kalau kita manusia diberikan makan juga berlebihan, jangankan hidup mau sehat, badan mau gemuk, mati. Kalau berlebihan sama, kelapa sawit sama seperti itu juga. Tapi kelebihan dari pupuk fotosintesa dan eco farming ini para sahabat tani semua, dia diberikan dosis yang berlebih tidak masalah. Tidak masalah untuk kelapa sawit. Ini kelebihan dari pupuk fotosintesa dan eco farming. Jarak pemupukannya juga kesalahan yang sering terjadi, jarak pemupukannya juga terlalu jauh. Kalau pupuk kimia memang dianjurkan untuk setengah tajuk kelapa sawit. Jadi kalau ukuran kelapa sawit itu 2 meter, jadi pupuk kimia dianjurkan untuk 1 meter dari batang. Jadi kalau kelapa sawitnya 4 meter, jadi kita letakkan pupuknya di 2 meter. Itu dianjurkan oleh perusahaan untuk pupuk kimia. Tapi kalau untuk pupuk eco farming dengan pupuk fotosintesa, dia harus dekat dengan akar kelapa sawit. Soalnya pupuk ini dia langsung ke akar, langsung diserap oleh akar. Soalnya menggunakan air. Itulah para sahabat tani semua penyebab kegagalan yang sering terjadi di lapangan dalam penggunaan pupuk eco farming dan fotosintesa. Itulah 5 poin yang menyebabkan gagalnya kita dalam pengaplikasian pupuk eco farming fotosintesa ini. Baik para sahabat tani semua, itulah ilmu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Karena saya juga, para sahabat tani semua juga terus menggali ilmu. Bagaimana cara kita bisa meningkatkan hasil dari perkebunan kita sendiri. Kita menggunakan pupuk organik, kita menjaga kelestarian alam, dan kita semua juga insya Allah nanti kalau hasil dari perkebunan kita berlimpah, insya Allah kita akan menjadi sukses. Apa yang kita inginkan bisa tercapai, usaha kita maju, berkembang. Ya mungkin itulah para sahabat tani semua. Mari kita merubah pola pikir kita. Bagaimana solusi cara yang terbaik untuk meningkatkan kelapa sawit kita sendiri. Karena kelapa sawit sekarang sudah memanjat tinggi harganya. Jadi kita harus
rawat kelapa sawit kita agar nanti di akhir kita sendiri sebagai petani menjadi makmur. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and comment agar bisa menambah wawasan kami dan kami bisa menyajikan video yang terbaik dan yang bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Salam tandan berduri, salam pejuang tandan berduri, salam sinergi, go berkah, no riba, bebas dari hutang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.